Selamat datang di Bapil Bahas Film. bersama Sasha Dan dia Bagas. Oke, hari ini kita mau reaction ya. Kenapa lu begini pusing? Iya capek tau gak sih? Hari ini tuh kita syuting 6 video. Ah udahlah, gue reveal aja lah 6 video hari ini. Ya udah. Apa sih kita mau reaction apa judulnya? Jagal Teluh, film Jagal Teluh. Teluh. Nah, tapi sebelum reaction diundang ke preskon. Betul. Bukan kami berdua. Iya. Tapi Ada guest host. guest host. Mana Iya. ada guest host? Ada guest star. No? Iya, guest host belum. Inian Apa? rumah yang punya rumah. Itu iya, itu dia. Kalau gitu langsung aja kita ke preskon, Caca. Let's go. Ya, bersama gue Caca dan spesial banget karena hari ini gue menghadiri press conference dan perilisan trailer dari film Jagal Teluh. Dan kalian pasti penasaran kan keseruannya? Ayo kita langsung aja ke acaranya. Pak George yang udah percaya memilih saya untuk bisa menjalankan sebagai Farhan. Saya di sini karakternya sebagai Farhan. Oke, Farhan itu sebagai Farhan ini ditolongnya dia sebagai sebenarnya teman sih, sahabat lamanya si Aldo. Gitu. Teman sahabat Aldo yang memang benar-benar kerap lah. Dan benar-benar support si Aldo untuk segala hal sebenarnya. Oke, Jadi terima kasih juga Jagal Teluh akhirnya bisa tayang. Film yang benar saya tunggu-tunggu akhirnya bisa tayang di tanggal 27 besok, 27 Februari, dan benar-benar ini kejutan juga sih buat para penonton karena filmnya sangat menarik. Ibu Kades ini baik, perhatian, pengertian sama anaknya, cuman nanti di tengah-tengah karena ada santet ini, ada konfliknya tuh nanti di situ. Berperan sebagai Saida yang buruk rupa. Nah, di situ tadi dibilang juga itu perlu proses make up segala macam, luar biasa. Saya berperan sebagai Saida ini. Kenapa Jagal Teluh? Ya, kita tahu teluh itu kan santet ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perjuangan daripada Saida ini bisa menjadi perempuan cantik gitu. Dan Elina George ini sebagai sepupu lah, bisa dibilang saudaraan ya, tapi bukan adik ya Pak ya, sepupu ya. Ya itulah di situ kejahatannya Saida. Ini bukan spoiler tapi memang karakter Saida seperti itu. Dan tantangannya sendiri luar biasa ya. Ini bolehlah aku spill dikit ya. Waktu itu aku sama Pak George pernah kayak di set ngobrol kayak yang aduh bisa ngasih Pak satu take aja Pak, waduh sekali take aja boleh nggak Pak. Nah itu menurutku kayak scene terberat ya, karena memang luar biasa sih menurutku. Nanti mungkin kita bisa melihat dan saksikan bersama daripada trailer Jagal Teluh ini. Menurutku film Jagal Teluh ini beda juga karena memang tadi yang dibilang sutradara kita ini, Jagal Teluh lebih ke horror misteri gitu. Jadi tetap ada jump scare-nya juga lah ya pasti, dan sangat misteri lah. Harapannya sendiri mudah-mudahan film Jagal Teluh ini bisa diterima masyarakat tentunya, terus bisa banyak juga penontonnya karena kita tahu perfilman horor di Indonesia ini banyak banget ya. Jadi bisa menjadi film favorit lah. Ini horor-horor yang beda. Memang saya bilang horor kan identik dengan hantu gitu loh. Kenapa saya mendesainnya sesuatu yang berbeda, yaitu sesuatu yang dengan horor yang penuh dengan misterius gitu loh, penuh dengan misterius. Dan saya balut, yang tadi saya bilang dari awal, saya balut dengan mistis atau klinik yang ada di Indonesia gitu loh, yaitu jalurnya sedikit spoiler ya, santet gitu loh. Jadi untuk mendesain masalah film ini
karena film ini saya menemakan adalah film yang berbeda, horor yang berbeda gitu loh. Horor yang berbeda dalam arti horor yang bukan situasi yang horor, yang situasi yang kayak ada hantu apa gitu, seperti itu. Karena saya menggambarkan itu dan diterima sama itu produser, makanya saya kreatif, saya kreatifin lagi dan akhirnya syuting dan tayang dengan film yang berbeda gitu, horor yang berbeda itu. Kalau ditambah dengan jumpscare yang ada. Kalau aku syuting sehat, aku waktu ada adegan sama Ibu Iko yang tadi Oke, sudah cukup. Adik yang apa namanya? Dara. Kamu kemarin ketemu dengan Kak Olivia Pak? Ketemu dong kakak. Kan? Belum. sehat Namanya dari subuh sampai subuh lagi. Sehat ya dari subuh ke subuh ya. ngapain bulanannya? Sebenarnya sama dengan Bang Fajar, saya juga orang Jawa Timur. Asli Jawa Timur, saya orang Nganjuk, dan untuk hal-hal mistis seperti ini dari kecil memang selalu berdekatan. Ketika saya ditawari untuk main film ini, horor tetapi diisi dengan komedi, itu tantangan buat saya. Kenapa? Tapi saya suka. Kenapa? Karena kata orang-orang yang sudah pernah memegang saya ini adalah tipikal komedian yang komedian berkarakter, bukan komedi verbal, bukan komedi gaya-gaya sekarang yang hanya bermain verbal bagus, itu enggak. Tapi saya lebih ke karakter. Makanya sutradara memilih saya untuk menjadi bagian dari film Jagal Teluh. Jagal juga bahasa Jawa sama. Jagal itu sama. Jagal itu menurut orang Jawa juga jagal itu pembantaian dan itu sangat sadis. Kenapa film ini tidak ada sadisnya? Menurut saya sadis itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan potong, tidak harus penggal kepala, tidak harus belah kepala. Tapi sadis itu bisa juga dengan pengkhianatan hati, pengkhianatan pikiran, dan lain sebagainya. Diselingkuhi itu juga sadisnya bukan main. Nah itu dia, kita udah saksikan perilisan dari trailer dan poster dari film Jagal Teluh. Dan langsung aja kita kembalikan ke studio Kak Syasha dan Bagas. Pelakunya bukan orang Jawa ini. Wong memang sudah aneh, termasuk saudaranya itu loh. Tekadku sudah bulat untuk merubah semua hinaan. Jangan kamu Saida. Semua yang hidup itu akan merasakan kematian. Apa yang jadi milikmu bakal jadi milikmu. Jagal Teluh mengisahkan tentang Saida, seorang wanita yang tumbuh dengan luka emosional yang mendalam setelah wajahnya dihancurkan oleh Bu Eko. Luka itu membuat Saida merasa hancur dan memunculkan rasa dendam yang perlahan mengubahnya menjadi seorang psikopat. Amarah yang terpendam semakin membara, mendorongnya untuk melancarkan teror yang tidak bisa lagi dihentikan. Di sisi lain, Mahira, keponakan Saida, juga terperangkap dalam bayang-bayang dendam yang kelam. Sejak kecil, Mahira harus menanggung perlakuan kejam dari Saida hanya karena kecantikannya yang alami. Sebuah perlakuan yang semakin memperburuk luka di dalam dirinya. Lingkaran dendam yang tak kunjung putus ini membawa kedua wanita tersebut ke dalam pertempuran psikologis yang berbahaya, di mana sisi gelap mereka mulai terungkap satu persatu. Tragedi semakin dalam ketika ayah Saida, seorang dukun santet, dihukum oleh warga sekitar.
Sebelum meninggal, sang ayah meninggalkan sebuah surat untuk Mahira yang mengungkapkan cara untuk menyembuhkan luka hati Saida dengan bantuan Ki Ageng, seorang sahabat lama. Namun, surat tersebut justru membuka jalan bagi rencana balas dendam yang lebih kelam. Mahira memanfaatkan surat itu untuk menjalankan rencananya yang sadis, memanipulasi Saida demi membalas dendam. Ketika Saida dewasa dan wajahnya kembali cantik berkat bantuan Ki Ageng, ia mulai menuntut balas kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendamnya berkembang menjadi kekejaman yang melibatkan teluh dan pembunuhan brutal. Bersama Ki Ageng, Saida menjagal korbannya satu persatu, menyebarkan teror yang semakin menakutkan. Kisah ini mencapai klimaks ketika Saida sendiri menjadi korban rencana jahat Mahira. Setelah kematian Saida dan Ki Ageng, Mahira berdiri sebagai sosok manipulatif yang berhasil mencapai tujuannya dengan cara yang dingin dan mengerikan. Jadi tadi merupakan trailer dan juga sinopsis untuk film Jagal Teluh. Nah, langsung aja kita coba kali ya. Kita reaction. Ini no idea. Ya. Kita benar-benar belum pernah lihat. Benar. Jadi first reaction, jadi langsung aja kita play. 1, 2. Suhita Zenza Cinema. Oke. Setnya lucu. Kok lucu? Menyeramkan nggak sih? Iya, maksudnya itu. Selama ini aku cintai ternyata tidak sesuai apa yang aku salah. Oh, selfie kita ya? Oh iya, ada selfie kita ya? Kamu tuh harus paham siapa aku. Matanya biasa aja, Mas. Siapa kamu? Ya, baru mulai udah ada duit. George Huta Barat ya. Tiba-tiba itu tuh. Apa sih yang terjadi? Sumpah, akan impas. Terima kasih ya. Kamu udah bikin aku seperti ini. Ya, ini apa yang terjadi ya? Gue lagi mencoba untuk memahami. Jadi seperti ini. Bapak yakin pelakunya bukan orang Jawa ini. Memang sudah aneh, termasuk saudaranya itu loh. Nah, ini sih dia. Ada Udin Penyok. Bentar. Jangan kamu Saida. Hah? Oke, what? Oh, itu tadi Saida kecil. Oh, oke. Merasakan kematian. Apa yang jadi milikmu akan jadi milikmu. Banyak ini ya, dituatnya ya. Sampai gitu. 27 Februari. Oke, asap-asap seperti itu. Oke, so that was Jagal Teluh trailernya dan first reaction dari kami. Lu dulu kali. Banyak ini sih, banyak tokoh lagi nih kayaknya. Banyak apa? Banyak karakter yang harus kita iniin sih di sini. Iya sih, terlihat seperti itu ya. Iya, banyak gitu sih. Oke, itu loh. Yes. Dari gue lebih ke ini lagi-lagi di trailernya aja kali ya. Itu sih gue rasa pakai Premiere. Mengeditnya ya udah montase gambar dan banyak banget deep to white-nya. Tadi yang gue bilang deep to white itu ya itu apa putih-putih, transisi putih. Iya, transisi putih. Gitu loh. Kayaknya ini settingnya di Jawa nggak sih? Terlihatnya seperti itu. Tapi nggak ada logat Jawa. Itu dia, tidak ada at least dari trailer ini kita nggak ngeliat sih logat Jawa. Tapi lagi-lagi satu hal yang gue notice, selfie kita lagi setelah anak Kunti kemarin. Yes. Apakah dia terlihatnya kayaknya di Mbak Selfie gitu di sini bakal dapat role yang lebih banyak. Banyak. Bahkan bisa jadi karakter utamanya yang di Jagal Teluh ini. Iya, karena dia Saidanya kan. Itu Saida ya. Ya, dan apakah dia bakal jadi antagonis? Terlihatnya antagonis soalnya. Betul. Dan kalau gue lihat tadi kan lo bilang Saida kecil. Bisa jadi apakah dia mendapat jadi antagonis itu gara-gara childhood traumanya, ibunya yang abusive.
Karena tadi terlihatnya kan gitu kan, yang anak kayak menabrak sepeda, terus kayak mecahin sesuatu gitu, terus kayak ditampol gitu sama seorang ibu-ibu lah. Gua nggak tahu apakah ibunya atau bukan di situ. Ya itu sih yang gua notice dari ini ya. Kayaknya akan banyak ini sih, banyak apa sih, darah. Itu satu. Pembunuhan. Itu dua. Dan itu santet susuk ya? Iya kayak susuk sih, karena kan dia kan di mukanya yang hancur itu akhirnya kembali cantik lagi itu kan masih Ki Ageng itu kan. Dari sinopsis yang kita baca kan dibantu sama si Ki Ageng itu kan. Jadi ya kayaknya susuk sih. Susuk ya? Kenapa kita bisa marah? Gue juga baru nyadar. Ya, tadi gue mau apa, gue lupa. Satu hal, kayaknya nggak ada hantu ya? Iya sih, terlihatnya nggak ada ya? Di trailer nggak ada hantu. Nggak ada hantu. Jadi apakah mereka benar-benar bakal main psikologi aja? Apakah mereka bakal emang main klinik-klinik Indo aja dengan kayak tadi santet-santet segala macem? Mengingatkan gue ke Racun Sangga. Oh, I see. Apakah bakal segitu? Kita bahas nanti. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Jagal Teluh. Satu hal. Gue kira judulnya Jagat Teluh. Ternyata Jagal Teluh. Mungkin kita cari aja kali artinya apa. Jagal itu kayaknya menjagal, kayak membunuh kayaknya. Dan katanya jagal tuh memang bahasa Jawa. Iya. Jagal. Kan kalau di bulan-bulan Idul Fitri kan suka Idul Adha kan suka penjagalnya. Nah itu tuh yang gorok. Oh iya. Dan tadi gue lagi searching ya. Tadi kan jagal sepertinya memang membunuh lah jatuhnya ya. Kalau kita lihat nih teluh itu artinya istilah yang merujuk pada ilmu gaib atau sihir hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Oh iya, berarti yang membunuh seseorang dengan cara nyantet. Betul. Walaupun kalau kita lihat dari trailer, kita dari sinopsis ini lebih ke itu tadi tentang kecantikan. Ya mungkin itu kali ya, tentang kejelesan itu kali ya. Iya. Selfie kita yang jealous mungkin. Iya. Ini masih mungkin aja. Iya yang jealous karena di sinopsis begitu. Gitu ya. Iya. Saida itu jealous sama si Mika kalau nggak salah namanya. Mika. Nah gue nggak tahu nih si Mika itu yang mana malah. Oke. Ya dari trailer harusnya sih kita dikasih tahu ya yang mana yang mananya. Iya. Gitu loh. Tapi jujur, gue boleh jujur gak sih? Gue nonton trailernya kayak kurang, kayaknya bikin trailernya bisa lebih asik lagi deh. Karena menurut gue nih, yang bikin satu-satunya hal yang bikin tegang dari trailernya itu cuma lagunya. Iya. Lagunya kan dari awal tuh Iya, betul. At the same time di scene-nya kurang mendukung. Visualnya kayaknya lagi orang lari doang. Maksudnya larinya juga bukan yang menegangkan gitu. Kayak saya ambil contoh, bukan film horor, thriller, action, filmnya si Joko Anwar yang bakal dirilis, Pengepungan di Bukit Duri kan kita lihat tuh, bahkan kontras. Dia mainan kontras ya tadi gue bilang. Shotnya misalnya orang lagi lari, orang lagi dibacok, orang lagi berantem, orang lagi kebakar. Lagunya apa? Nuansa bening. Apa gitu kan, tapi bagus jadinya. Iya. Tetap dapat gitu loh, konsepnya ada lah. At least kita bisa melihat visionnya Joko Anwar di situ, Bang Joko Anwar di situ gitu loh. Sedangkan kalau ini konsepnya gue bisa melihat, tapi yang gue lihat adalah udahlah gue kritik abisnya lah. Yang gue lihat adalah they try to be tegang. Sayangnya cuma didukung dari scoring. Secara adegan-adegan yang dipilih, secara editing sih, makanya tadi gue bilang ini apal banget, itu pakai Deep White itu favorit gue kalau gue lagi malas ngedit. Jujur kayak nih apa ya udah Deep White aja lah, nggak usah kayak misalnya tiba-tiba muter 360 atau kayak zoom apalah gitu. Iya. Tapi kita tetap penasaran dengan filmnya sih ya, karena kan baru cuplikan-cuplikan aja ya. Satu hal, mereka tidak terlalu menunjukkan banyak cerita di trailernya. Jadi bikin penasaran sih. Jadi gua harap pas kita nonton juga masih banyak elemen of surprise-nya. Iya benar. Terutama bukan elemen of surprise dari jump scare, tapi lagi-lagi gua nggak ngerasain film horor sih kalau dari trailer. Iya sih, lebih ke arah
Iya, kayak di sinopsis. Iya. Iya, psikologisnya. Drama. Iya. Jadi bukan horor. Kayaknya bukan horor ya. Karena kalau dari posternya terlihat seperti horor kan. Iya, nah, gue nggak tahu nih posternya bisa dikasih lihat apa enggak karena sudah mentereng kan mukanya Mbak Selvi itu di situ hancur. Iya. Mungkin dihitam putihnya kali ya posternya. Iya boleh. Hitam putihnya deh. Ini mohon maaf nih, bukan tidak mau ngasih lihat tapi sensor dari. Betul, sensor dari sononya. Ya, gitu. betul. Jadi ya itu karena kalau lagi-lagi first impression gue terhadap posternya terlihat seperti film horor kayak Susana. Iya, bener. Gitu tuh. Iya. Susana memang horor. Betul. Gitu. Jadi tapi ya kayaknya nih kayak film-film psikologis sih yang tadi kita dibilang di sinopsis. Nah, agak tricky. Gue takutnya psikologis receh. Nah, gue harap di film ini janganlah. Terakhir gue nonton psikologis horor, kayaknya lebih ke film Tebusan Dosa tuh filmnya Yosep Angginun yang dosen gue. Itu kan kayak gitu. Kalau bikin horor psikologi yang at least gue berasanya psikologi karena hantunya nggak ada. Ada sih tapi ya bukan hantu yang terlihat kasat mata. Iya, terlihat. Cuma maksudnya bukan yang menyeramkan. Bukan yang dibikin monster, bukan. Itu Tebusan Dosa. Nah, apakah pendekatan di film Jagal Teluh ini bakal seperti itu? Yes, kita nggak tahu. Gua harap. Kita harap. Kita harap ya. Iya. Itu sih paling. Iya. Kalau dari gua. Lu ada lagi ya? Dari gua sih semoga aja tidak mengecewakan karena kita udah banyak banget nonton film horor. Jadi ekspektasi kita udah agak lumayan tinggi nih ya. Iya, dan ya maksudnya dengan banyaknya film horor yang kita diundang, kita jadi bisa menilai yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Jujur aja ini dan mana yang biasa aja. Ya, semoga ini tidak. Semoga ini adalah suatu cerita yang baru, suatu cerita yang fresh yang muncul di kehororan Indonesia gitu. Iya, di film Indonesia juga. Walaupun ya film-film santet bukan pertama kalinya. Bukan pertama kali. Iya benar, berarti film santet terakhir yang kita tonton Racun Sangga. And it was really good. Lumayan. Dan gue ngomong Racun Sangga tuh gue sempat ngomong sama salah satu orang yang oh enggak. Gue ngomong. salah satu orang yang memang tinggal di Kalimantan. Dan Racun Sangga itu beneran ada. Beneran. Dan orang itu pernah ngerasain namanya Racun Sangga. Dia yang ngerasain? Iya, gue ngobrol sama orang itu. Gimana ceritanya? Jadi ya entah orang itu, ya benar sih, entah itu orang itu sirik dengan keharmonisan rumah tangga, harta yang melimpah, kecantikan. Nah, Bentar. Ini mohon maaf jadi agak ke yang lain ya. Ini gue jadi penasaran juga soalnya. Maksudnya berhubungan sama Jagal Teluh yang dimana itu santet juga. Iya benar. Nah, Racun Sangga kan rumah tangga. Kalau ini kayaknya kalau Jagal Teluh lebih ke santet yang masalah jealous dan emang untuk membunuh orang kan? Iya benar. Kalau Racun Sangga kan untuk menghancurkan rumah tangga. Iya, dan di Kalimantan itu memang sangat kental sih. Ini Jawa. Dan ini Jawa. Tapi bentar, sorry, gue pengen balik lagi ke cerita lo ini. Maksudnya temen lo itu? Salah satu narasumber lah. Iya, jadi gue kayak lagi ketemu narasumber itu kayak ngobrol-ngobrol aja karena dia dari Kalimantan. Terus gue. Itu setelah lo nonton Racun Sangga? Setelah gue nonton Racun Sangga, terus gue kayak ngobrol tentang. Iya nih, aku habis nonton Racun Sangga, katanya di Kalimantan itu terkenal ya. Oh bukan terkenal lagi, aku pernah sempat kenal gini-gini, cerita lah dia itu. Dan cure-nya memang seperti itu? Iya. Obatnya? Kalau kebetulan karena dia bilang dia membentengi diri dia dengan sholawat. Oke. Jadi dia, dan dia lumayan bisa indra keenam. Yes. Jadi dia di keluarganya itu bisa menyembuhkan itulah. Dan belum separah yang di film. Tapi dia bilang kalau orang yang kena parah tuh bener sampai kayak begitu, sampai harus ada ritual adat, nari-nari kayak gitu. Itu bener adanya. Jadi yang difilmkan itu bener nyatanya seperti itu, katanya dia begitu. Oh, ya berarti makin menguatkan bahwa Racun Sangga itu merupakan risetnya bagus. Iya, riset bagus dan believable. Nah, apakah Jagal Teluh bisa believable dan risetnya sebegitunya? Yes. We're gonna wait and see. Kalau kata temen gue, wait and see. Now we wait. Now we wait. Cuma bisa nunggu kita. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye bye. Jelek dulu teman ya. Ya udah dah.